Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bu Nova Sari dan juga Bu Haja Fitri. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga pagi ini kabar kalian baik-baik saja, selalu sehat, dan selalu bahagia. Jangan lupa untuk tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Dan jangan lupa untuk menerapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Baiklah anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mencermati petunjuk dan isi teks formulir. Ada formulir pendaftaran, kartu anggota, wesel pos, daftar riwayat hidup, formulir ujian sekolah, dan lain-lainnya. Serta mengisi teks formulir sesuai dengan petunjuk isian. Oke, baik. Sekarang Bu Nova mau tanya, apakah di antara kalian pernah ada yang ikut pendaftaran lomba? Atau ikut mama ke sekolah untuk pendaftaran adik-adik kalian? Ya, pastinya ketika kalian ingin mendaftar lomba, kalian diminta untuk mengisi selembar kertas ya tentang data diri kalian. Nah, selembar kertas itulah yang disebut dengan formulir. Kali ini kita akan belajar tentang pengertian formulir, tujuan dan manfaatnya, petunjuk pengisian formulir, dan contoh-contoh formulir. Pengertian formulir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, formulir itu adalah lembar isian atau surat isian. Nah, formulir adalah surat isian atau lembar isian yang diisi dengan data-data pribadi seseorang yang selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan tertentu, seperti pendaftaran, data keanggotaan pada sebuah organisasi, bukti keikutsertaan, bukti pengirim barang, dan lain sebagainya. Tujuan dan manfaat pengisian formulir. Yang pertama, tujuannya adalah menyampaikan informasi atau data untuk keperluan tertentu. Misalnya untuk mendaftar sekolah, mendaftar lomba, mendaftar anggota organisasi tertentu, dan juga untuk mengirimkan barang serta hal-hal yang lainnya. Sedangkan manfaatnya adalah sebagai media untuk menyampaikan informasi atau data untuk keperluan tertentu. Oke, sekarang bagaimana sih cara pengisian formulir? Nah, kita lihat yuk. Yang pertama, tata cara pengisian formulir yaitu harus diisi dengan data yang sebenar-benarnya, bukan rekayasa atau sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh pengisi formulir. Jadi dalam pengisian formulir ini kita nggak boleh bohong, nak. Ya, tentang tanggal lahir kita, tentang nama panjang kita, nama asli kita, tempat lahir kita. Nah, itu harus diisi sesuai dengan data yang jelas atau yang konkret ya, yang sesuai. Yang kedua adalah pengisian formulir ini harus jelas, benar, dan lengkap. Kalau bisa gunakan huruf yang jelas, misalkan menggunakan huruf cetak ya, atau huruf kapital. Boleh, jangan sambung. Kalau sambung takutnya nanti orang tidak jelas membacanya. Yang ketiga, hindari coret-coretan dalam formulir. Karena kalau ada coret-coretan sedikit aja, itu akan menimbulkan keraguan akan keaslian data yang kita tulis, ya. Sekarang kita lihat apa saja contoh formulir itu. Oke, yuk kita simak. Yang pertama, yaitu ada formulir pendaftaran. Yang kedua, daftar riwayat hidup atau sering dikenal dengan kurikulum vitae, disingkat dengan CV, ya nak ya. Yang ketiga adalah formulir pengiriman barang. Keempat ada kartu anggota. Kelima wesel pos. Keenam ada kartu pos dan juga yang ketujuh ada formulir ujian sekolah. Nah, nanti kita lihat contoh-contoh formulirnya ya. Oke, baik. Sekarang kita akan melihat contoh-contoh bentuk formulir. Yang pertama adalah formulir daftar riwayat hidup atau disebut juga dengan kurikulum vitae ya, CV. Nah, di sini biasanya CV ini digunakan seseorang untuk melamar pekerjaan, baik itu di kantor atau perusahaan atau di instansi pendidikan. Nah, di sini sudah jelas tertera nama, umur, tanggal lahir, kemudian ada bangsa, agama, tempat tinggal, dan paling penting latar pendidikan, latar belakangnya. Kemudian ada pengalaman bekerja, ya nak ya. Selanjutnya ada wesel. Nah, wesel ini juga bisa digunakan kita untuk mengirim uang kepada
orang tua kita yang ada di kampung atau saudara kita ya, bisa menggunakan wesel. Yang ketiga adalah formulir lomba, yaitu ada lomba cerdas cermat. Nah, di sini kalian bisa menuliskan nama lengkap, kemudian kelas, asal sekolah, nomor telepon, ya nak ya. Yang keempat, formulir ujian sekolah. Nah, sebentar lagi kan kalian akan ada TO, kemudian ada ujian-ujian. Nah, ini biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya kalau ingin masuk SMP itu kan anak-anak kelas 6 akan mengikuti ujian nasional. Nah, ini bentuk formulirnya. Nah, nanti kalian akan mengisi data diri kalian di formulir ujian sekolah ini supaya nanti nama kalian akan tercantum di dinas pendidikan, dimasukkan nama kalian di situ, nanti sudah otomatis masuk ke komputer. Makanya formulir ini harus ditulis dengan jelas dan rapi, nggak boleh kotor ya nak ya. Selanjutnya ada formulir pendaftaran anggota perpustakaan. Ya, hampir sama di sini ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, nomor telepon, dan juga ada nama orang tua. Di sini dalam menulis daftar riwayat hidup ada hal-hal penting yang harus kita cantumkan. Apa saja? Oke, yang pertama adalah nama. Yang kedua tempat tanggal lahir. Ketiga umur. 4 agama. Kelima alamat, dan yang keenam adalah riwayat pendidikan. Ini hal-hal penting yang harus kita cantumkan dalam menulis daftar riwayat hidup kita. Nah, oke, selesai penjelasan tentang formulir. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah paham? Ya, alhamdulillah ya, kalian sudah paham. Oke, sekarang ayo kita coba mengerjakan tugas dari Bu Nova dan Bu Fitri, yaitu membuat contoh formulir pendaftaran lomba berpidato tingkat provinsi. Nah, tugas ini boleh kalian ketik ataupun kalian tulis. Jangan lupa jika ditulis, tulisannya yang rapi ya nak ya, yang bersih, tidak boleh kotor. Nanti hasilnya kalian langsung japri ke nomor Bu Nova ataupun Bu Fitri. Oke, tetap semangat belajar. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Makan makanan bergizi, selalu mencuci tangan, gunakan masker jika keluar rumah, dan jika tidak perlu tetap berada di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktunya di awal waktu, baca Al-Qur'annya ya nak ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.